moderatornya. Ya, Bu, siap. Oke, iya, ya, silakan Bu Novika. Ya, terima kasih Bu In. Oke, baik. Untuk memulai pertemuan kita hari ini, Ibu akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin kalian sudah membaca tadi ya, apalagi kan tidak jauh berbeda. Mungkin kemarin kita pembelajarannya tentang evaluasi pembelajaran kognitif. Hari ini kita tentang efektif. Mungkin yang kemarin pengetahuannya, sekarang di sisi sifatnya. Jadi ya, mungkin ada sedikit perbedaan. Apakah ada yang mau bertanya? Di mana aku taruh ke pena tadi, no? Trisna izin bertanya, Bu. Ya, Trisna silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Trisna izin bertanya Bu, pada materi ini dijelaskan bahwa ranah afektif ini kan sangat erat kaitannya dengan ranah kognitif, di mana dalam pengembangan ranah kognitif pada dasarnya membuahkan kecakapan kognitif dan juga menghasilkan kecakapan afektif. Pertanyaannya, apakah hal ini juga berlaku sebaliknya, Bu? Jadi kalau dalam ranah afektif itu bisa membuahkan kecakapan kognitif dan juga kecakapan afektif. Sekian pertanyaannya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Trisna. Pertanyaan kedua, jadi Ibu konfirmasi ulang apakah ranah afektif tadi mempengaruhi ranah kognitif gitu ya Trisna? Iya Bu. Oke, terima kasih Trisna. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Tasya Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tasya Farica Amelia, izin bertanya pada Ibu tentang apa perbedaan ranah afektif dengan teknik non-tes pada ranah kognitif. Kan kemarin sudah dijelaskan bahwa teknik non-tes itu ada observasi, wawancara, skala sikap, checklist, dan lain-lain. Dan biasanya dalam teknik non-tes di ranah kognitif ini digunakan guru untuk menilai sikap, minat, bakat, perasaan, emosi, kepribadian, atau karakter. Nah, dari penjelasan itu, kita bisa lihat, dan saya juga melihat bahwa ranah afektif dan teknik non-tes pada ranah kognitif ini hampir sama, Bu, atau bisa disebut sama, yaitu sama-sama menilai sikap dan kepribadian. Nah, pertanyaan saya, jikalau sama, mengapa teknik non-tes berada pada ranah kognitif bukan ranah afektif, dan jikalau berbeda, jelaskan perbedaannya secara jelas dan detail. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Tasya. Berarti tadi intinya itu mengapa teknik non-tes berada di ranah kognitif ya? Iya Bu, terus perbedaannya juga antara ranah afektif sama non-tes pada ranah kognitif. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Ada yang mau bertanya lagi? Apa sudah cukup jelas? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Sekali lagi bertanya. Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, mungkin di sesi satu ini 2 pertanyaan dulu mungkin Bu In ya. Iya Bu Vika. Jadi pertanyaan pertama itu dari Trisna, apakah ranah afektif mempengaruhi ranah kognitif intinya, dan kemudian pertanyaan kedua ada teknik non-tes, di mana teknik non-tes itu berada di ranah kognitif, kenapa bukan di afektif? Terus kenapa perbedaan? Sebutkan perbedaan non-tes di kedua ranah tersebut. Nah, dari kedua pertanyaan tersebut ada yang bisa menjawab? Ibu kembalikan dulu kepada peserta, kan sudah sama-sama baca tuh, sudah pada mendalami juga. Kemarin juga sudah ada belajar untuk evaluasi pembelajaran di ranah kognitif kan. Ini kan tadi ada juga menyangkut-nyangkut di ranah kognitif. Nah, ada yang bisa mencoba dulu, mencoba menjawab
pertanyaan dari Trisna ataupun dari Tasya, silahkan. Siapa? Atau Ibu tunjuk? Kalau tidak ada yang mau mencoba jawab, Ibu tunjuk saja Bu ini ya. Ditunjuk Boleh, untuk boleh Bu Vika, boleh. Silakan Bu Vika, tunjuk siapa ya? Oke, kita tunjuk. Katuan mungkin pertama, boleh Ibu dengar pendapatnya. Terserah mau jawab pertanyaan dari yang mencoba menjawab pertanyaan dari Tasya ataupun dari Trisna. Halo, Katuan di situ? Maaf Bu, maaf Bu. Dari tadi saya putus-putus Bu, makanya saya off cam, jadi tidak tahu apa pertanyaannya. Oke, aku tunjuk yang lain kalau gitu. Irina, gimana Irina? Trisna mau jawab pertanyaan dari yang Trisna atau dari yang Tasya? Irina coba untuk menjawab yang Trisna, Bu. Ya, silahkan. Silahkan, Irina. Iya, Bu. Menurut Irina itu ada kaitannya, Bu, antara ranah kognitif sama afektif, Bu. Bisa kasih contoh dari kaitannya itu seperti apa? Kenapa Irina bisa berpendapat kalau ada kaitannya gitu? Baik, Bu. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kan ranah kognitif itu kan berkaitan dengan proses berpikir manusia, di mana ini berpengaruh pula pada tingkat penguasaan yang dicapai oleh seseorang dalam mengikuti program belajar mengajar. Nah, berdasarkan yang saya baca, Bu, hal tersebut itu pada akhirnya akan menghasilkan kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, pada ranah afektif ini kan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Maka menurut Irina itu saling berkaitan, Bu, antara kognitif dan afektif. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih ya, Irina. Ada lagi yang bisa bantu? Riki, Bu. Izin menambahkan Bu. Ya, pertama Riki dulu ya. Senang Ibu kalau banyak yang merespon nih, jadi hidup diskusinya. Riki dulu ya, terus kemudian baru yang lain. Silakan Riki. Baik Bu, makasih Bu. Kalau menurut pendapat saya, bagaimana hubungan antara ranah afektif itu mempengaruhi ranah dari kognitif. Kita tahu bahwa minggu kemarin kan telah dibahas bahwa ranah kognitif itu lebih menekankan kepada kemampuan intelektual, yaitu kemampuan berpikir. Sedangkan afektif ini lebih menekankan ke bidang sikap dan kayak perasaan, emosi itu, serta seperti minat, bakat seseorang kan. Jadi kalau apakah afektif ini sangat mempengaruhi kognitif? Menurut saya iya. Karena apa?
jika seseorang anak memiliki suatu perasaan minat yang lebih, maka kognitif yang akan dia ambil itu lebih tercapai, Bu, untuk keterampilan intelektualnya. Tetapi apabila di ranah efektif dia tidak menekankan rasa minat, sikap dia terhadap suatu bidang yang ia tekuni, maka di dalam kognitifnya itu dia malahan berkurang, Bu. Jadi untuk afektif dan kognitif ini saling berkesinambungan dan saling menyeimbangi menurut saya, Bu. Baik, Bu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Riki. Selanjutnya siapa tadi yang mau menambahkan? Firly, Bu. Ya, silahkan Firly. Sebelumnya saya sama seperti Riki, Bu, dan juga Irina tadi, bahwa ranah afektif dan ranah kognitif itu sangat saling mempengaruhi satu sama lain, karena pada ranah afektif ini kan berkaitan dengan sikap seseorang, berarti sikap itu kan termasuk seperti perasaan, terus minat, terus emosi. Nah, dengan ranah kognitif sendiri yang merupakan yang ditekankan pada aspek intelektual seperti kata Riki tadi, yang lebih cenderung ke pengetahuan, terus keterampilan berpikir. Nah, jadi ketika seseorang, sama seperti Riki, Bu, jadi ketika seseorang itu memiliki minat terhadap sesuatu, pasti dia itu memiliki usaha yang lebih terhadap bidang itu. Jadi kalau dia untuk menggali bidang kognitifnya, Bu, kalau dia memiliki afektif yang kuat terhadap subjek tersebut, maka ia dapat mendapatkan ranah kognitifnya itu secara optimal, Bu. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Firly. Ada lagi yang mau mencoba menjawab pertanyaan baik dari Trisna dulu kayaknya nih ya, yang banyak dijawab. Baik dari Trisna atau dari Tasya. Kalau dari Trisna sendiri tadi apa yang disampaikan teman-temannya mengerti tidak? Mengerti, Bu. Jadi boleh Trisna simpulkan tidak, Bu, bahwa dalam ranah afektif ini juga dapat memunculkan kecakapan kognitif maupun kecakapan afektif itu sendiri, Bu. Karena mereka saling berhubungan. Itu ya kesimpulannya. Ya, Bu. Bagaimana Bu In? Jawaban dari Ya, baik. teman-teman. Ya, baik ya. Apa hubungan antara ranah kognitif dengan afektif? Ya, bagus sih jawabannya, bagus-bagus. Ya, memang jadi kalau kita bicara hubungan antara kognitif dengan afektif memang ada hubungannya. Firly tadi sudah kasih contoh ya, juga teman-teman sudah kasih contoh. Kalau memang kita berminat tentang sesuatu, maka kita akan bersungguh-sungguh mengerjakannya, dan insya Allah itu kalau dari segi minat itu dari segi afektifnya gitu ya, kita bersungguh-sungguh melakukannya. Kalau kita menyukai sesuatu maka kita akan bersungguh-sungguh. Nah, biasanya kalau sudah bersungguh-sungguh itu otaknya terbuka, hatinya terbuka, mudah memahaminya ya, maka insya Allah hasil berpikir kita tentang materi itu gitu ya, secara kalau kita sudah mengatakan berpikir artinya kognitif kita jalan, kemudian hasilnya insya Allah akan baik. Kalau boleh jadi nanti menyatakan kognitif itu mungkin dalam bentuk angka atau dalam bentuk hasil perbuatan, ya. Oke, siapa yang menyukai? Sebentar, saya balik dulu. Kalau Irina hobinya apa? Menyanyi sama menari, Bu. Oke, menyanyi sambil sama menari. Kalau sudah dengar musik rasanya bagaimana, Irina? Kalau dengar musik tuh senang, Bu. Terus ikut nyanyi juga, Bu. Ikut nyanyi, ada kepengenan, ada keinginan untuk melakukan menari begitu? Iya, Bu.
Di dalam benaknya kepikiran nggak? Oh, geraknya harus begini. Kalau lagu ini, oh ini bagus lagu ini geraknya begini, begitu. Adakah seperti itu? Iya, Bu. Ya, Ada. terus oke. Kemudian adakah melakukan pertunjukan dengan menari itu atau menyanyi itu? Kadang-kadang, Akhirnya, Bu. iya, Ada, Bu. kadang-kadang ikut menyanyi ya, kadang-kadang Iya, Bu. ikut menari ya. Nah, menyanyi dan menari itu kan sudah melalui proses kognitif, melalui proses berpikir, menangkap nada itu sudah melalui proses berpikir. Jadi dari segi afektif langsung connect ke kognitif, otaknya langsung mikir, mendengarkan suatu lagu, otaknya langsung mikir, oh ini sini supaya nggak fals suaranya, oh ini dia nadanya. Supaya tidak fals, ini dia nadanya. Kalau sudah itu terkeluarkanlah suaranya, kemudian dengar musik, terjadi harmonisasi antara musik dengan suara yang lagu yang dilantunkan, maka tercipta suatu keindahan dalam bernyanyi. Nah, itu kalau sudah orang dengarnya bagus, itu sudah suatu merupakan wujud dari proses dari afektif ke kognitifnya. Jadi kalau sudah bisa mencernakan suatu lagu, mencernakan suatu notnya, dan sudah bisa memadukannya dengan musik, nah itu sudah perpaduan yang ada di otaknya. Jadi kognitifnya juga jalan, ya. Nah itu benar ya. Itu contoh yang paling mudah. Kalau di matematika yaitu tadi, kalau kita menyukai, tentu nanti, oh kalau begitu, misalnya ya kita sudah berhasil memecahkan suatu masalah di matematika. Kemudian ada keinginan lagi untuk melakukan lagi, menyelesaikan suatu tantangan lagi. Nah, itu juga menunjukkan adanya hubungan antara kognitif dan afektif. Jadi hubungannya bisa saja bolak-balik ya, boleh afektif duluan, boleh kognitif duluan. Kadang-kadang kalau sudah berhasil, kepengen lagi, nah itu afektif lagi. Jadi semacam hubungannya timbal balik. Ya, itu saja Bu Vika. Makasih. Terima kasih Bu In atas jawabannya. Oke, jadi paham ya apa yang dikatakan oleh teman-teman dan Bu In tadi ya, Trisna, dan juga untuk yang lainnya. Jadi memang ada keterkaitan antara ranah kognitif dan ranah afektif tersebut. Gimana Trisna? Cukup? Iya Bu, sudah sangat paham Bu atas penjelasannya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Trisna juga. Pertanyaan kedua terkait dengan teknik non-tes. Ada yang bisa mencoba menjawab? Kalau tidak ada, Ibu mau dengar jawaban dari saya. Tunggu, aku tunjuk aja. Dea mungkin boleh mengeluarkan pendapatnya. Iya Bu, sebelumnya maaf Bu, tadi dia agak kurang ketahui apa yang ditanya sama Tasya Bu. Tasya bertanya terkait teknik non-tes di ranah kognitif dan afektif. Perbedaannya apa? Itu ya kalau nggak salah Tasya ya. Bu catat itu. Iya Bu, tentang perbedaan ranah afektif sama ini teknik non-tes pada ranah kognitif. Gitu. Terus kalau sama, mengapa teknik non-tes itu ada di ranah afektif? Kenapa ada di ranah kognitif bukan ranah afektif? Dan kalau beda, apa bedanya? Gitu. Gimana Dea? Bisa menjawab? Kalau menurut Dea Bu, bedanya sih kalau misalnya di teknik non-tes pada ranah afektif itu kan lebih ke sikap dan nilai. Artinya mungkin kalau yang non-tes bisa dinilai dari bagaimana dia bersikap kalau dimasukkan ke dalam non-tes ya Bu. Maksudnya guru itu bisa langsung melihat bagaimana sikap dari murid tersebut. Tapi kalau misalnya yang untuk ranah kognitif, karena berorientasinya itu pada kemampuan belajar Bu,
dia belum tahu Bu itu kalau untuk non tesnya gimana Bu. Oke, terima kasih ya Dea sudah mencoba menjawab. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Wita, gimana Wita? Ada yang mau disampaikan tidak? Jadi Bu, kalau menurut Wita itu non-tes itu adanya di ranah kognitif karena kan di ranah kognitif itu intelektual. Jadi diperlukan suatu tes Bu untuk mengetahui tingkat pemahaman dari siswa itu sendiri. Tapi kalau di ranah afektif sepertinya tidak perlu dites. Kalau misalnya dites mengenai sifat melalui misalnya soal itu kan tidak efisien juga Bu. Bisa juga mereka berbohong atau seperti itu Bu. Jadi ranah afektif itu bisa dinilai oleh guru seperti Dea tadi melalui sifatnya secara langsung Bu, baik di kelas seperti itu Bu, ataupun ke teman-temannya seperti itu. Nih, terima kasih ya, Wita. Selanjutnya, Ibu masih mau mendengar jawaban dari yang lain. Siapa ya? Deg-degan nggak Ibu tunjuk kayak gini? Enggak ya, karena pasti sudah siap, sudah pada baca. Tunggu, Ibu coba tunjuk yang kameranya off lah, dari tadi yang on terus. Husnul Khotimah mungkin? Ada yang mau disampaikan? Ada orangnya? Nggak ada? Hilang, langsung hilang kayaknya. Ya. Zahra gimana Zahra? Ada yang mau disampaikan? Zahra Hana. Ya, Zahra Hana. Ada yang mau disampaikan? Halo? Zahra? Kenapa giliran Ibu tunjuk kok langsung pada hilang? Zahra Hana, halo? Ada? Ada tuh masih. Itu Bu, audio Zahranya tidak bisa berbunyi Bu. Di kolom chat kata Zahra Bu. Oh ya, Ibu tidak baca di kolom chat. Oke lah. Siapa ya? Ibu nunjuk dari tadi. Karlina, gimana Karlina? Oh, Ibu tunjuk jarang-jarang mengeluarkan suara, Ibu tunjuk aja. Hilang juga nih Karlina. Nanti satu-satu hilang semua kayak gini. Bu In, pada kabur. Karlina gimana Karlina? Ya, sebenarnya di sinilah ya kita melihat kompetensi saudara-saudara gitu ya. Jangan karena takut salah ya, silakan dijawab sesuai dengan pemikirannya gitu ya, nggak jadi masalah. Namanya kita belajar ya. Jadi kalau memang ya jangan dijadikan alasan lah ya, sinyal lah, jangan dijadikan alasan. Nggak bisa ngomong kan bisa di chat. Misalnya saudara terhambat, mikrofonnya terhambat, oke, ada room chat, jawab pakai room chat, ya kan? Nggak mesti kan, mesti bersuara, silakan dijawab pakai room chat, dikasih tahu ini, sebisa-bisanya lah dijawab ya. Disinilah kesempatan saudara menunjukkan kompetensi diri saudara-saudara semuanya ya.
Bagaimana saudara merespon pada saat situasi yang begitu singkat antara materi yang diberikan semalam dengan hari ini. Kemudian bagaimana saudara bisa mencerna materi itu walaupun saudara bukan saudara yang menyusunnya, malah sudah lebih enak. Saudara tidak nyusunnya, saudara sudah tinggal baca, mencerna mana yang bingung ini. Oke, kalau memang sudah tahu jawabannya, oh ini, gitu ya. Justru di sini kesempatan. Ada pertanyaan, dicoba untuk menjawabnya. Kalau memang seperti tadi, siapa tadi? Saya salut juga dengan Dea tadi ya. Dea kan sempat juga dia mengatakan, oh kalau yang ini saya belum paham. Itu bagus malah, ya malah bagus. Support sportif gitu ya. Ya, memberitahukan. Jadi nanti ada yang bisa kasih tahu itu lebih melengkapkannya gitu ya. Oke, silakan. Kalau nggak mau ditunjuk ya silakan dijawab begitu saja. Ya, lanjut Bu Vika. Jadi di sini kesempatan kalian kan yang jarang ngomong biasanya kan, hanya orang-orang itu saja yang menyampaikan jawaban. Jadi di sini walaupun salah kan tidak disalahkan, Ibu tetap menerima jawaban seperti apa, nanti kita tetap membahas sama-sama. Tuh. Oke, baik Ibu tanya lagi ya. Ada yang bisa menjawab sebelum Ibu tunjuk? Ibu Irina izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Irina. Ini kayak gini kan bagus. Tadi Dea dan Wita sudah coba jawab. Sekarang Irina, silahkan Irina. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Baiklah, Bu. Di sini berdasarkan yang Irina baca kan, Bu, ada beberapa macam untuk mengenai jenis instrumen evaluasi non-tes. Salah satunya itu ada observasi dan wawancara. Nah, berkaitan dengan ranah afektif sama ranah kognitif, ini kan kalau misalnya untuk evaluasi non-tes yang misalnya wawancara, di mana kan wawancara itu kan biasanya dilakukan melalui percakapan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini menurut Irina ranah kognitifnya itu pada wawancara ini, Bu, di mana kan ada sesi tanya dan jawab. Nah, kemudian untuk ranah afektifnya ini kan berkaitan dengan sikap ya, Bu. Nah, berarti pada saat wawancara itu si pewawancaranya ini secara tidak langsung juga ada observasi, Bu, atau pengamatan tingkah laku mungkin dari sikap dia menjawab pertanyaan, kemudian dari dia bagaimana menjawab pertanyaan dan seperti lainnya, Bu. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Irina, bagus sekali. Selanjutnya ada yang mau mencoba menjawab lagi? Jihan, Bu, izin mencoba menjawab. Ya, silakan Jihan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut Jihan, teknik non-tes pada ranah kognitif itu kan biasanya berbentuk angket, kuesioner, dan pengamatan oleh guru. Nah, itu tuh teknik non-tes tersebut yang pada ranah kognitif itu memfokuskan pada kemampuan siswa dalam belajar, berpikir, serta keterampilan siswa. Nah, sedangkan kalau evaluasi pada ranah afektif itu memang dilakukan juga dengan teknik yang bukan berbentuk tes, tapi guru langsung menilai pada mata pelajaran secara langsung gitu, pada saat jam pelajaran, tapi memfokuskan pada sikap siswa dan etika siswa gitu. Sekian jawaban dari Jihan, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Jihan, bagus sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan jawaban? Cukup? Sudah tidak ada? Riki izin bertanya lagi. Ya, satu-satu ya. Siapa tadi? Ulfa, Bu. Ulfa. Oke, silakan Ulfa. Dengan cara wawancara, pengamatan secara sistematis, menyebarkan angket, ataupun menilai dokumen-dokumen yang ada. Pada evaluasi penilaian 11 aspek ini biasanya digunakan untuk terima kasih.
kapan, duduk kapan, hasilnya seperti apa, bagus dan bagaimana. Tadi nggak tahu Ya, jadi nggak? Atau di ibu aja? ya, kita tidak selalu mulut. Iya, suara Ulfa putus-putus. Mungkin cuaca memang kurang bagus, tempat Bu In cuaca kurang bagus Iya, di sini. di sini juga lagi hujan. Mungkin Ah, Ulfa kalau misalnya karena kendala sinyal tadi bisa diketik kali ya, Ulfa ya? Ya, seperti yang dilakukan Zahra. Terima kasih Zahra. Zahra sudah menjawab melalui chat. Mungkin Ulfa juga sesuai dengan usul Bu Vika tadi melalui chat juga dijawab ya. Jadi yang putus-putus tadi bisa kita baca. Makasih. Makasih Bu Vika. Ya, terima kasih Bu In. Ulfa kita tunggu ya apa yang Ulfa sampaikan tadi di room chat. Selanjutnya siapa tadi? Ada dua tadi, Ricky sama siapa? Ricky dulu. Ricky ya, silakan Ricky. Ricky ingin bertanya dulu Bu untuk jawaban dari teman-teman. Ya, gimana? Ada kan beberapa itu kan penilaian non-tes pada afektif itu kan ada observasi yang tadi dan ada penilaian antar teman juga. Nah, menurut teman-teman dan Ibu, bagaimana sih penilaian antar teman yang dilakukan itu? Maksudnya seperti apa ya, Bu? Penilaian antar teman. Iya, Bu, penilaian antar teman terhadap sikap pada aspek yang afektif ini, Bu. Ya, memang ada itu. Ya, ada. Saya jawab Bu Vika ya, izin Bu Ya, Vika. silakan Bu In. Ya, ada itu memang untuk penilaian sikap, ada memang yang namanya penilaian antar teman. Misalnya Ricky dengan Otnil, ada Otnil ya di sini ya? Ada Bu. Bisa, ada. Ya, jadi gini, ada semacam sudah ada semacam pernyataan. Kadang bisa saja sifatnya kertas kosong, bisa juga sudah diarahkan gitu ya. Kalau sifatnya yang kosong, Otnil misalnya berpendapat Ricky itu orangnya yang mempunyai sikap temperamental. Misal, jangan marah ya. Misal, nah, itu ya. Itu penilaian antar teman itu seperti itu. Jadi Otnil berpendapat Ricky itu seperti apa orangnya. Nah, sikapnya seperti apa? Apakah orangnya ramah? Apakah orangnya suka marah-marah gitu ya? Apakah orangnya ceria gitu ya? Apakah orangnya ringan tangan? Ringan tangan gawat juga ya. Apakah orangnya suka menolong gitu ya? Nah, itu yang namanya yang penilaian antar teman. Ya. Itu memang salah satu non-tes. Bisa juga sudah diberikan semacam untuk checklist saja misalnya ya. Nilailah temanmu, dibuatkan dulu pernyataannya misalnya ceria, tinggal dia conteng-conteng saja ya tidak ya tidak ya tidak. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, benar ada itu saja penjelasannya. Ricky. Ya, terima kasih Bu In atas jawabannya. Ya, Bu Vika. Jadi di sini Ibu mau sedikit membantu menjawab. Tadi kan sedikit menambahkan terkait dengan teknik non-tes berada di ranah kognitif bukan di afektif gitu ya. Tadi yang ditanyakan dari Tasya. Jadi gini, teknik non-tes itu ada dua, ada di ranah kognitif dan juga di ranah afektif. Kalau di ranah kognitif itu meliputi psikomotorik. Ada yang tahu psikomotorik apa? Sudah pada belajar lah pasti ya, psikomotor. Ada yang bisa mengungkapkan nggak psikomotor apa? Ada yang tahu psikomotor apa? Ayo. Kan ada afektif, kognitif, psikomotor. Apalagi kalau di penilaian sekolah itu. Oke. Jadi Ibu perjelas saja kalau psikomotorik itu meliputi perilaku, terus keterampilan dari yang akan berkembang gitu ya, yang akan dipraktikkan, jadi meliputi perilaku ataupun keterampilan. Intinya dia meliputi itu, sedangkan kalau afektif itu kan tahu sendiri sikap. Jadi bisa di dalam ranah afektif itu yang dinilai itu bisa sikapnya, kemandirian belajar kan sikap, minat juga sikap kan.
Nah, terus apalagi tuh yang sering diukur, sikap, minat, keingintahuan. Nah, itu juga salah satu sikap. Jadi, itu yang membedakan antara ranah afektif dan ranah kognitif. Kalau misal di kognitif itu sama tadi yang seperti dikemukakan kawan-kawannya, misalnya tuh yang digunakan itu wawancara atau teknis non tesnya ya, itu wawancara atau observasi. Misalnya kalian ingin melihat guru nih, observasi gurunya itu. Sedangkan kalau biasanya menggunakan angket juga bisa. Cuman yang dinilai di situ beda kategorinya. Sedangkan afektif itu kalian melihat misalnya sikap gurunya seperti apa, itu menggunakan angket atau kuesioner. Siapa yang di sini pernah mendapatkan angket? Udah tahu ya bentuk angket-angket itu seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan contoh itu seperti apa? Nah, itu sedikit tambahan dari Ibu ya. Mungkin tadi sudah dibantu jelas sama kawan, sama teman-temannya Tasya, cuma di sini Ibu bantu memperjelas saja. Oke, gimana Tasya? Cukup? Jadi Bu, teknik non-tes itu ada di 2 ranah ya Bu ya? Iya, ada di kedua ranah tersebut. Bukan hanya mutlak milik afektif ya, bukan hanya mutlak milik kognitif, tapi memang kedua evaluasi tersebut memang membutuhkan teknik non-tes kayak gitu. Ada yang, makanya tadi di kognitif itu cuman beda kategorinya. Kalau di afektif itu biasanya lebih ke sikapnya, kalau di kognitif itu biasanya lebih ke psikomotornya. Bagaimana pembelajarannya seperti itu. Kalau sikap kan jelas pertanyaannya kan dua pertanyaan yang pasti berbeda antara yang mau dilihat di afektif ataupun di kognitif. Gitu ya Tasya, paham nggak? Ya Bu, paham. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga tadi sama teman-teman yang sudah membantu menjawab. Iya, terima kasih Bu dan teman-teman. Sama Bu In juga. Iya Bu, terima kasih pada Bu In, Bu Novika dan teman-teman. Ya, sama-sama ya. Oke, selanjutnya kita buka sesi kedua Bu In ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ya, boleh lanjut. Jangan-jangan udah paham semua, jadi nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah siap berarti ujian besok. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada lagi yang mau nanya Bu In. Ya sudah, kalau nggak ada kita bisa tutup Mbak Vika. Saya izin bertanya Bu. Oke, Senja, alhamdulillah ada yang nanya. Silahkan Senja. Senja izin bertanya, kan bentuk teknik non-tes pada ranah kognitif itu seperti wawancara, observasi. Nah, yang ingin Senja tanyakan itu, apakah bentuk teknik non-tes pada ranah afektif juga sama seperti teknik non-tes pada ranah kognitif, dan juga tujuan dari dilakukannya evaluasi ranah afektif itu seperti apa ya Bu? Mungkin sekian Bu pertanyaan dari Senja. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Iya Senja. Ibu belum mendapat intinya nih. Tadi berarti bentuk itu ya, bentuk non-tes dari ranah kognitif itu kan tadi kayak wawancara, observasi gitu ya. Apakah bentuknya sama gitu ya maksudnya Senja tadi? Iya Bu. Sama itu Bu, tujuan dilakukannya evaluasi ranah afektif itu apa Bu? Ya, oke. Terima kasih ya Senja. Ada lagi yang mau bertanya? Reina izin bertanya, Bu. Ya, silakan Reina. Tapi maaf Bu, sebelumnya ini agak melebar dari materi tentang evaluasi pada ranah afektif Bu. Apakah boleh Bu? Kita tanya Bu In, gimana Bu In? Boleh Bu? Boleh. Silakan. Boleh, silakan.
Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan pada pertanyaan Trisna tadi sempat disinggung juga pas penjawabannya tadi itu ada mengenai tentang hobi ya Bu. Nah, misalnya kan kita atau Reina itu punya hobi bernyanyi, tapi tetap tidak bisa menghasilkan suara yang bagus atau tidak bisa menempatkan nada yang baik gitu Bu. Nah, apakah di sini hanya terjadi proses ranah afektif tetapi tidak terjadi ranah kognitif Bu, atau bagaimana ya Bu? Sekian Bu pertanyaan dari Reina. Oke, terima kasih Rena. Berat pertanyaannya itu, Mah. Iya, Bu. Ada yang mau mencoba menjawab? Atau tunggu, masih ada yang mau bertanya? Cukup ya, tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada lagi. Kalau untuk jawaban, siapa yang mau mencoba menjawab? Ada? Bu, Firly izin menjawab, Bu. Silahkan Firly. Senang Eh, Ibu kalau ada yang mau menjawab. Sebelumnya saya izin off cam ya, Bu, karena sinyalnya kurang baik, Bu. Ya. Jadi di sini saya ingin berpendapat tentang kasus yang Reina tadi, Bu. Jadi Ya, silakan. di sini kan dia bertanya kalau misalnya jika dia tuh punya hobi bernyanyi, tapi suara yang dihasilkan itu tidak seperti harapannya. Nah, jadi kan di sini menurut saya pada bidang ini dia sudah melakukan yang di bidang kognitifnya, Bu. Dia sudah tahu bagaimana, dia sudah bisa membayangkan dan berusaha bagaimana cara mengeluarkan suara yang bagus gitu kan, Bu. Nah, cuman kembali lagi ke keterampilan dari seperti kemampuan dari fisiknya, Bu. Kayak kalau misalnya suaranya kita tuh sudah berusaha gitu. Jadi kalau misalnya emang seperti apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, jadi itu kembali lagi ke keterampilannya lagi, Bu, gitu, ke kemampuan dari kitanya sendiri gitu, Bu, menurut saya. Tapi kedua-dua bidang itu sudah dilakukan, Bu, sudah kognitif sama afektifnya. Ya, sikapnya itu sudah berusaha untuk melakukan menyanyi itu, cuman karena dengan tidak didukung oleh kemampuan yang baik, jadi tidak menghasilkan apa yang diharapkan, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Firly. Selanjutnya, siapa lagi yang mau mencoba menjawab? Ade gimana Ade? Ibu kayaknya lihat Ade komunikasi gitu kan, komat kami gitu. Boleh disampaikan Ade? Iya Bu, kalau menurut Ade sendiri Bu, hampir sama kayak ini tadi yang sebelumnya tadi. Kalau walaupun dia si Rina tadi hobi menyanyi, tapi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, hobi bernyanyi itu sudah termasuk ke ranah afektif, yaitu dia memiliki hobi atau minat akan bernyanyi tadi. Sedangkan walaupun tidak sesuai yang diharapkan, dia telah melakukan evaluasi secara kognitif. Dia berpikir dan menempatkan nada sesuai yang dia dengar, walaupun suara yang dia keluarkan itu tidak sesuai yang dia harapkan. Terima kasih Ibu jawabannya. Itu ada pertanyaan lagi. Dari Katuan di forum chat, mungkin sambil menunggu jawaban ini boleh dicari-cari jawaban yang lain. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan jawaban? Mencoba menjawab. Untuk pertanyaan Reina tadi ya. Jadi
ranah yang mana gitu ya Reina ya Kak, walaupun dia sudah berusaha. Jadi Reina sudah berlatih gitu ya Reina, sudah berlatih, sudah latihan terus nyanyi, tapi tetap tak bagus gitu ya Reina. Iya, Bu. Oke, kalau menurut Ibu ya, kan kalau seseorang punya hobi kayak gitu didalami, mungkin Reina sudah ngikut nih kursus, mungkin ya menurut Ibu udah ikut kursus di tempat-tempat tertentu. Nah, kan itu nanti ada penilaian tuh dari gurunya seperti apa. Setidaknya kalau misalnya memang suaranya tidak bisa semerdu siapa ya, Agnes Monica, semerdu Raisa, kayak gitu kan ya. Tapi pastilah kalau misalnya sudah dilatih, ada perbedaan antara yang sudah dilatih. Misalnya tadi Rena kan sudah berusaha tuh, katanya sudah berusaha, tapi tetap nggak itu, berarti kan ada usahanya nih. Paling nggak ikut kursus atau segala macamnya. Pasti ada perbedaan antara Rena yang dulu yang belum mendapatkan pelatihan dengan Rena yang sudah mendapatkan pelatihan. Setidaknya tidak fals, tidak sumbang gitu kan suaranya. Nah, di situ kan ada penilaian tuh dari guru-gurunya. Mungkin secara kalau guru yang ngelatih nyanyinya itu ada penilaian secara nilai ya, secara misalnya ibu nggak tahu persis karena ibu bukan orang seni, misalnya teknik vokalnya berapa kayak gitu, kesesuaian dengan nadanya berapa, kan itu ada penilaian tuh. Nah itu kan evaluasi di ranah kognitifnya kalau menurut ibu udah didapatkan nih. Terus kalau misalnya untuk di ranah afektifnya ya mungkin dari kepercayaan diri Reina tadi mungkin jadi lebih dari yang dulunya, setidaknya kalau misalnya ada acara keluarga udah berani nih nampil, walaupun nggak berani di panggung besar, panggung keluarga berani nampil. Nah itu sudah ada apa namanya tuh, evaluasi di ranah afektifnya kayak gitu, udah ada, bisa dinilai perubahannya tuh bisa terlihat dari sikap Reina tadi dalam merespon nyanyian itu seperti apa. Nah, itu kalau misalnya Reina ikut kursus dan segala macamnya ya. Tapi kalau misalnya berlatih secara mandiri pun, misalnya berlatih sendiri dengan hobi nyanyi tadi, nyanyi-nyanyi sendiri di kamar mandi atau mencoba, pasti kan Reina dalam menyanyi mencoba untuk tidak tidak fals kan dalam menyanyi tersebut. Mencoba untuk sesuai antara nada yang didengar dengan nada yang ingin dikeluarkan itu. Nah, di situ kan juga ada suatu penilaian walaupun Reina tidak bisa menilainya secara mandiri itu tadi, tapi pasti ada itu sudah meliputi ranah kognitif dan afektifnya. Itu kalau menurut Ibu. Oke, kalau menurut Bu In gimana, Bu? Karena memang tadi sudah disampaikan Bu In ini agak sedikit berat gitu ya. Bu In? Ya Mbak Vika, berat memang sih pertanyaannya. Tadi siapa yang bertanya tadi? Rena ya? Rena, Bu. Iya, Bu. Oke. Apa tadi Ren? Ulang Ren, pertanyaan Ren. Saya lagi mencari jawaban untuk ini, malah lagi mencari jawaban untuk Katuan. Berat juga pertanyaan Katuan ini. Oke, baik. Tadi tuh Rena nanya ini, Bu, kalau misalnya dia punya hobi nyanyi, tapi sudah apa, tetap ini ya Rena ya, tetap tidak menghasilkan suara yang bagus kayak gitu. Iya, Itu iya. termasuk evaluasi apa gitu, Bu? Oke. Sama lah misalnya ada yang hobinya menggambar ya, ada yang pintar menggambar, tarikan-tarikan gambarnya itu bagus benar, tapi ada juga yang nggak bisa. Kalau yang nggak bisa itu sampai nangis pun nggak bisa. Saya termasuk orang yang kalau menggambar itu butuh perjuangan yang berat benar. Karena apa? Karena hasilnya nggak bagus, ya, nggak bagus sama sekali, nggak bagus. Kadang-kadang misalnya kita menggambar, saya pernah sih belajar di SMP, belajar menggambar orang, proporsi orang tuh dikasih tahu kalau wajah tuh begini, tapi memang dasar tarikan tangannya yang tidak bagus gitu ya,
apakah otaknya, apakah tangannya gitu ya. Kayaknya ada koordinasi deh antara tangan, keterampilan yang itu tadi yang kata Ibu Pika psikomotornya ya, keterampilan gerakan tangan menggambar itu dengan yang ada di otak itu, otak memberikan gambaran orangnya nanti bentuknya seperti ini. Tapi tangan itu yang menariknya itu tidak sesuai dengan yang ada di otak. Ya, jadi afektifnya jalan, kemudian psikomotornya juga jalan. Namun, nah itu tadi ada satu lagi yang kurang kita perhatikan, bakat. Nah, di situ kita bakat itu mau tidak mau ya harus. Jadi di dalam diri kita itu ada kekuatan. Kita itu kekuatannya di mana? Apakah kita itu kekuatannya di bidang matematika, di bidang bahasa, di bidang hafalan, atau di bidang seni, misalnya tadi menyanyi, menari, kemudian menggambar gitu ya, macam-macam. Nah, itu yang belum kita singgung. Ini tidak lain karena pengaruh mungkin dari masa kecil, mungkin kita pelajari lagi lah nanti ya. Pada masa kecil itu kan, pada usia-usia yang masih muda di bawah 5 tahun itu kan semuanya sedang banyak bakat yang mau timbul tuh banyak ya. Apakah di bidang sainsnya atau apanya, dan satu lagi inteligensi, IQ-nya. Nah, itu juga ikut berpengaruh. Oleh sebab itu, kalau memang satu tadi Rena ya, kalau memang kita sudah berusaha untuk bernyanyi gitu ya, tetapi mungkin kita nggak punya bakat di sana, sehingga atau pada saat kita kecil kita tidak begitu memperhatikan, misalnya tidak begitu memperhatikan belajar tentang note ya, belajar tentang penempatan nada ya, sehingga pada saat kita sekarang bernyanyi kayaknya fals, lari kemana-mana begitu nadanya begitu ya. Nah, boleh jadi karena yang namanya prestasi itu kan juga tergantung pada latihan-latihan yang kita lakukan ya. Kita selama ini bisa matematika karena kita sudah sering melakukan latihan-latihannya. Nah, mungkin pada saat menyanyi, pelajaran menyanyi, ada yang nggak suka dengan pelajaran menyanyi, ya. Tapi ada juga yang suka dengan pelajaran menyanyi, daripada belajar matematika enak penyanyi. Ada yang nggak suka belajar menyanyi, ada yang nggak suka dengan matematika, lebih suka menyanyi. Ada yang nggak suka dengan pelajaran menyanyi, lebih suka matematika. Ada juga seperti itu. Dan itu dipengaruhi oleh mana yang selama ini yang banyak dilatih. Ya, itu mau tak mau ada pengaruhnya. Jadi kalau seandainya, tapi itu juga merupakan ada proses kognitifnya. Ya, ada proses kognitifnya yang dilakukan antara kegiatan kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Ada kaitannya semuanya itu. Ya, oke. Begitu Rena, ada tanggapan? Rena, silakan tanggapi. Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas? Oke, baik. Kalau memang sudah cukup jelas, terima kasih. Kemudian lagi sebentar, tadi ada yang masih menggelitik nih, non-tes tadi ya. Sudah pernah, tapi belum masuk belajar evaluasi, belum pernah ya? Belum mereka, Bu. Oh iya, belum ya. Oke, nanti pasti insya Allah di semester mendatang Anda akan belajar tentang evaluasi, di situ akan lebih mendalam lagi nanti ya. Nah, selama ini tes itu apa yang dimaksud dengan tes menurut teman-teman? Ada tes nyanyi nggak di sekolah? Ada tes nyanyi? Ada, Bu. Ada. Tes Bu. menggambar? Tes menggambar? Ada juga, Bu. Ada juga, Bu. Tes pengambilan nilai untuk main volley? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Nah, itu kan tes semua itu sebenarnya. Ya, pengambilan nilai volley, praktek di lapangan.
ada yang sifatnya praktek di lapangan. Artinya tidak tertulis tesnya itu ya, tetapi praktek di lapangan, praktek mukul, praktek nyemes, praktek blocking, ngeblok. Nah, apalagi itu istilah-istilahnya ya, saya lupa. Terus pengambilan nilai basket, waduh, ambil nilai lari, ya itu semuanya ya, itu adalah tes juga, tapi tesnya tidak tertulis, tesnya praktek. Nah, jadi tes itu kan pemberian tugas ya, itu semuanya tes. Contoh-contoh tes, mengambil nilai menyanyi tadi, misalnya di papan tulis di apa ya, ada lagu yang ada notnya, kita disuruh menyanyikan notnya. Nah, itu juga tes, praktek itu. Unjuk keterampilan ya, keterampilan menyanyi. Jadi unjuk keterampilan. Kemudian menggambar juga unjuk keterampilan menggambar. Ya. Apalagi itu semuanya sifatnya tidak tertulis. Kemudian yang tertulis apa? Mengarang. Mengarang itu tertulis ya. Silahkan ceritakan pengalamanmu. Nah, ada seperti itu ya. Apalagi tes kalau di matematika ya itu tadi menyelesaikan soal-soal matematika ya, tertulis sifatnya. Adakah tes yang di matematika yang tidak tertulis? Ada enggak? Pernah mengalami tidak tes tidak tertulis di matematika? Pakai lisan, Bu. Ya, lisan, benar. Ya, ujian lisan. Kadang-kadang sudah dilakukan ujian tertulis, tapi masih ada kekeliruan. Akhirnya ujung-ujungnya, ya kita untuk perbaikan kita lisan saja ya. Nah, ada seperti itu. Dipanggil 3 orang duduk, ada gurunya ditanyain. Nah, itu ada ya, seperti itu tes lisan. Jadi tes-tes ini nih, jadi tes itu bisa saja sifatnya tertulis, bisa saja lisan, bisa saja praktek ya, apalagi ya. Nah, seperti itu ya. Pernah diminta tes untuk memasak tata boga di kelas, di sekolah, mungkin di Ada, Bu. ada ya. Itu nggak tahu siapa yang masak, pokoknya ada tes masak gitu ya. Oke, jadi banyak macamnya. Itu semuanya tes. Kemudian yang non-tes yang seperti apa ya yang non-tes? Itu tadi salah satunya sikap. Misalnya kita ingin mengetahui siswa ini senang tidak dengan materi matematika yang materi tentang Pitagoras misalnya. Ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan kesimpulan nanti bahwa anak-anak ini nanti menyukai matematika gitu ya, menyukai materi itu misalnya ya. Bagaimana? Nah, kita bisa saja melalui angket, bisa ya, bisa saja melalui melalui observasi, bisa juga melalui wawancara, bisa juga, asal indikator-indikator sikap positif terhadap ini sudah terdefinisi. Nah, yang dimaksud dengan sikap positif terhadap suatu materi itu apa saja? Nah, itu bisa kita gali melalui wawancara, melalui observasi, melalui angket. Nah, itu bisa ke sana. Itu non-tes semuanya. Ya. Nah, itu saja dulu. Apalagi pertanyaannya tadi baru tertangkap, itu saja dulu. Ya, sudah Bu Vika untuk sementara. Nanti saya cari lagi jawaban yang lain. Itu tadi Vika rasa sudah sekalian menjawab pertanyaan dari ini ya. Dari siapa tadi? Senja ya? Senja. Sedikit yang pertama ya. Untuk bentuk non-tes itu seperti apa saja sudah terjawab tadi dengan Bu In. Mungkin tujuan dari teknik non-tes itu yang belum. Kalau tujuan dari teknik non-tes di ranah afektif ya itu tergantung lagi
Ibu coba menjawab ya. Tergantung. Misalnya kalian ingin melihat sikap. Jadi nanti instrumen atau angket, kalau di ranah afektif itu biasanya digunakan itu angket. Nah, teknik angket di dalam instrumen penilaian evaluasi di ranah afektif itu akan berbeda jika nanti kalau kalian yang ingin dilihat itu kemandirian belajar, kayak gitu. Jadi tujuan dari teknik non-tes itu ya tergantung apa yang mau dilihat dari afektif itu apa aja. Kan kalau misalnya di ranah afektif itu bisa kita lihat itu sikap, ya kalau nggak salah gitu. Sikap, terus apa lagi? Siapa yang tahu apa aja yang di ranah afektif yang dapat kita lihat? Minat, Bu. Minat, Bu. Minat, gitu ya. Apalagi? Pengetahuan, Bu. Keingin-tahuan. Terus banyak lagi ya untuk Tingkat afektif. emosi. Emosi bisa. Jadi itu tergantung dari ini. Itu bukan sih yang pertanyaan dari Senja itu yang dimaksudkan. Jadi tujuan dari teknik non-tes itu ya tergantung apa yang ingin dilihat, tujuannya itu apa. Karena kan teknik non-tes itu kan tadi ada angket kan, angket kuesioner yang isinya pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang ingin dilihat, kayak gitu. Bisa minat, tadi kata teman-temannya, keingintahuan, kemandirian, atau emosi, tadi sikap. Gitu ya, Senja ya? Sudah terjawab belum? Baik, Bu. Sudah terjawab, Bu. Terima kasih, Bu In, Bu Nafika, dan teman-teman. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari siapa tadi ini? Dari Katuan ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Di sini Katuan bertanya, aspek ranah afektif itu salah satunya adalah organization atau mengatur. Nah, di Katuan itu masih bingung maksud organization itu seperti apa. Gitu ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk. Trisna mencoba menjawab, Bu. Kok sehati? Ibu baru mau nunjuk Trisna. Silahkan Trisna. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan Katuan itu dalam ranah afektif itu ada salah satu tingkatan, yaitu tingkatan yang keempat, organization atau mengatur. Dari referensi yang Trisna baca, Bu, tujuan apa yang dari organisasi itu adalah untuk mempertemukan perbedaan antara nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal, di mana nilai di sini itu merupakan ide yang mengarah kepada sikap, perilaku, dan lain-lain. Nah, yang di mana membawa perbaikan secara umum, tujuannya juga untuk mengatur dan mengorganisasikan pengembangan dari nilai tersebut ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk di dalamnya itu ada hubungan satu nilai dan nilai yang lainnya, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Kalau contoh dalam kegiatan sehari-hari itu, misalnya ini ada peserta didik yang mendukung penegakan disiplin nasional, Bu, di mana kalau penegakan disiplin nasional ini tandanya dia itu sikap yang sudah bersifat umum seperti itu, Bu, di mana hasil belajar afektif jenjang organisasi ini adalah jenjang yang lebih tinggi dari menerima, menghargai, dan menanggapi. Itu, Bu, mungkin sedikit jawaban dari Trisna. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Trisna. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Tidak ada. Ibu tunjuk aja kali ya. Rizka, ada yang mau disampaikan nggak, Rizka?
Iya Bu, mungkin sedikit Bu. Kalau menurut saya ranah afektif dalam pengorganisasian atau mengatur itu mencakup tentang bagaimana cara kita mengatur sesuatu, misalnya memanajemen waktu Bu, serta dalam mempersiapkan diri kita sendiri untuk siap dipimpin maupun memimpin Bu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Rizka, dan jawabannya. Ya, sama-sama Bu. Berat ini pertanyaan. Siapa tadi? Mengatur Katuan ya, Katuan ya. Di chat tadi ya, Katuan bertanya ya. Oke. Oke, baik. Ibu Vika, saya langsung jawab aja ya pertanyaan Katuan ya. Baik, teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Oke, baik. Bagus ini pertanyaannya ini ya. Mengenai aspek ranah afektif, salah satunya adalah aspek mengatur atau organisasi. Oke, baik. Ini menyangkut dengan tentang nilai-nilai ya. Ini menyangkut tentang nilai-nilai, sama halnya kita dengan belajar di ranah kognitif ya, semuanya secara bertahap gitu ya, tidak langsung sekali jadi begitu ya. Misalnya kita ingin menanamkan nilai disiplin. Nilai disiplin. Bagaimana kita ingin menanamkan nilai disiplin kepada siswa? Tentu saja tidak secara langsung gitu ya, bertahap. Anak-anak mendapat nilai disiplin tentu saja secara bertahap. Pada saat saudara berada di rumah, adakah peraturan di rumah saudara yang mengatakan kalau masuk rumah nggak boleh pakai sendal misalnya? Ada nggak peraturan di rumahnya? Ada ya. Nah, itu salah satu misalnya ya. Nggak boleh pakai sendal misalnya, itu salah satu ya, bicara tentang disiplin. Itu kan kemudian misalnya waktu kita kecil kita sudah suka dikasih tahu kalau bangun tidur mesti langsung masuk kamar mandi, harus cuci muka dulu, cuci tangan, kalau nggak mau mandi ya nggak apa-apa, pokoknya cuci tangan. Yang muslim disuruh sholat subuh dulu. Itu salah satu penanaman disiplin. Ya. Nah, itu. Kemudian apalagi ya peraturan di rumah yang tanpa apa? Yang sudah dimulai oleh orang tua kita pada saat kita masih kecil. Apalagi? Apa Ki? Iki mulutnya terbuka. Apa Ki? Nggak ada suaranya Ki. Ini tuh Bu, habis makan piringnya itu harus diletakkan pada
tempat itu pencucian piring, Bu. Oke, boleh. Boleh di tempat makan. Oke, baik. Bisa. Apalagi yang lain? Kebiasaan di rumah yang mengajarkan sehingga itu menjadikan suatu disiplin. Apalagi? Mungkin habis dari luar rumah suruh cuci kaki, Bu, kalau masuk rumah. Iya, bagus. Masuk rumah harus cuci kaki, cuci tangan dulu. Boleh. Bagus. Ya. Apalagi? Ini yang kebiasaan saudara-saudara yang pernah saudara alami mulai dari waktu kecil sekali. Ini Bu, makan Bu. Makan, kenapa makan? Nggak boleh ada apa, cap-cap begitunya Bu. Oh, nggak boleh berbunyi. Waktu makan mulutnya nggak boleh bunyi-bunyi. Oke. Iya, Bu. Apalagi? Apalagi? Anduk Bu setelah mandi. Oh, anduk setelah mandi harus dijemur di tempatnya. Oke, good. Ya, kebiasaan ini ya. Kalau sudah mandi tumpuk aja sampai anduknya basah-basah gitu ya. Ya, benar. Harus dijemur di tempatnya supaya kering. Oke, bagus. Apalagi? Apalagi? Banyak ya yang sudah saudara dapatkan ya. Nah, pada saat itu tidak dikatakan bahwa itu disiplin. Pada saudara tidak dikatakan. Ibu saudara nggak pernah ngomongin, ayo disiplin, nggak ada. Ibu saudara mengatakan itu kalau sudah mandi anduknya dijemur. Tuh. Satu, apalagi? Apalagi? Tadi ya, misalnya masuk rumah harus cuci tangan sama cuci kaki. Itu ada lagi. Ya. Nah, itu semuanya sebenarnya itu konsep disiplin tapi tidak dikatakan. Nah, sekarang setelah saudara sekolah, saudara sudah terpikat, bukan terpikat, terikat oleh ketentuan-ketentuan sekolah. Tidak boleh terlambat, harus masuk tepat waktu, tidak boleh terlambat. Itu sudah mulai tuh, pada saat itu mulai. Kamu ini tidak disiplin. Nah, kalau kita terlambat ya, kamu ini tidak disiplin. Nah, di situ baru kata-kata disiplin diperkenalkan. Kalau di rumah tidak. Nah, itu tahap-tahap organisasi itu seperti itu. Ya, mengorganisasinya seperti itu. Jadi mulai dari yang konsepnya tidak terucapkan tapi sudah dilakukan, mulai dari keluarga, dari rumah gitu ya. Kemudian terus perlahan-lahan kata-kata disiplin itu munculnya pada saat di sekolah. Pernah nggak? Mungkin pada saat kita sebelum sekolah belum mendengar kata disiplin itu. Tapi pada saat di sekolah mulai ada kata disiplin. Baru kita tahu, oh disiplin itu seperti ini ya, harus tepat waktu ya, harus tepat aturannya, harus ngikutin aturannya. Nah, mulai kata-kata disiplin dikenalkan. Nah, mulai itu terjadilah di dalam konsepnya sudah terbentuk di dalam benak kita. Itu nilai, tapi konsepnya adalah segi kognitifnya menyangkut pikiran. Ya, nah kemudian selain kita di sekolah, kemudian terus kita pun bergaul dengan orang lain, kita pun kenal dengan kata disiplin. Ya, menghadirin acara, ya misalnya ya, acara pukul 8 kita sudah hadir sebelum, ini di luar konteks sekolah lagi ya, di acara-acara umum misalnya, kita sudah hadir sebelum pukul 8. Tapi yang tidak disiplin adalah menghadiri undangan. Biasanya kalau undangannya pukul 10 datangnya pukul 12. Kenapa? Karena acaranya kepanjangan gitu ya. Kemudian acaranya kan juga ngaret ya, pukul 11 baru mulai, padahal kita udah duduk dari pukul 10 misalnya ya. Nah, itu jadi sudah meluas. Jadi skop-skopnya itu dari skop yang sangat kecil sekali melebar lagi, meluas hingga ke masyarakat. Dan kedisiplinan itu sehingga nanti bisa meluas lagi sampai kita dewasa, kita bergaul dengan orang lain, kita bekerja dan sebagainya. Ya, jadi konsep disiplinnya itu berkembang terkelola gitu ya, terorganisir secara baik mulai dari
kehidupan di rumah sehingga dari kita kecil sehingga kita dewasa. Ya, nah itu Kak Tuan mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan dari pertanyaan yang diberikan oleh Kak Tuan. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Novika masih ada di tempat atau sudah terkeluarkan? Masih, Bu. Oh, masih. Oke, Bu Vika, itu saja dulu barangkali. Terima kasih Bu In atas jawabannya. Ya. Bagaimana Kak Tuan atas jawaban Bu In tadi? Kak Tuan, ada? Mungkin Kak Tuan terhambat sinyal kali ya. Jadi disampaikan Ya, itu lewat sudah. chat. Oh ya, sudah ya sudah terjawab lewat chatnya. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Tuan. Jadi sudah cukup mengerti ya dengan apa yang dijelaskan Bu In tadi. Masih adakah yang mau ditanyakan terkait evaluasi pembelajaran di ranah afektif ini? Cukup? Sudah tidak ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada lagi Bu In. Ya, oke, sudah cukup Bu Vika. Ya, baik. Karena waktu juga sudah menunjukkan 10:30, sudah cukup lama kita berdiskusi tentang masalah ranah afektif ini, dan Ya. Ibu Rasma karena sudah tidak ada lagi muncul pertanyaan, sudah cukup mengerti ya Bu Ya. ini, merasa mereka sudah cukup mengerti tentang ranah afektif ini. Insya Allah, ya benar Bu. Jadi ada yang mau kita sampaikan nggak Bu terkait UAS dulu? Oh iya ya, ini pertemuan terakhir ya. Oke, Iya, Bu. berarti minggu depan kita sudah mulai UAS. Jadi kita nanti UASnya mungkin berencana sih UASnya dengan pilihan ganda ya. Pilihan ganda, kemudian lewat e-learning aja ya Bu Vika ya. Ya baik Bu. Seperti Kalau kita kemarin Bu ya, seperti ya. kemarin. Iya. Kalau digabung 2 kelas kira-kira aman nggak Bu Vika? Bisa Bu kan. Bisa ya? Ya oke, kita gabung saja 2 kelas angkatan 2020 dan angkatan 2019 kita gabung saja. Nanti kita tentukan apakah di hari Jumat, apakah di hari Rabu. Kalau di hari Rabu bisa nggak ini? Yang angkatan Teman-teman ini, iya. Teman-teman Bisa nggak kalau di hari Rabu? Rabu siang ya Bu? Iya, jam 1 atau jam 2 ya Bu ini ya? Ya. Sepertinya bisa Bu. Bisa ya? Bisa. Berarti Oke, direncanakan hari Rabu ya, insya Allah. Kita akan melaksanakan. Hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Iya Bu. Iya, tanggal 5 ya. Ya, insya Allah. Oke, baik. Baik, itu tadi tentang terkait UAS kita, silahkan nanti dipelajari lagi lebih lanjut untuk UAS tersebut. Jadi untuk pertemuan perkuliahan kita hari ini cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan dari Ibu mohon maaf, mewakili Bu In juga mohon maaf apabila selama pertemuan kita ke belakang 15 pertemuan ya sama hari ini, terdapat kesalahan di dalam penyampaian ataupun terdapat yang menyinggung, kami meminta maaf kepada teman-teman mahasiswa semua. Baiklah, terima kasih tadi pada teman-teman mahasiswa yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita ke depannya ya. Untuk mengakhiri perkuliahan kita ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Vika, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bu. Sama-sama. Terima kasih juga. Maaf lahir batin ya. Oke, baik. Saya izin meninggalkan ruangan ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu juga izin meninggalkan ruangan ya. Silahkan hostnya atau nanti diakhiri. Baik, Bu. Baik, Bu.